Pak. I think sih sekarang ya gue udah jarang lihat laporan keuangan sih ya. Mungkin di 100 jutaan sampai 150. Ya. Kenapa gue berani ngomong seperti itu? Pajak gue udah beres. Yoi. Ini last chance gue karena bini gue ya baru nikah, bini gue juga hamil bulan ketiga kalau nggak salah. Kesalahan yang paling besar untuk orang-orang bikin konten tuh dia mikirnya kalau mau bikin konten yang bagus itu harus Oke, balik lagi di Fun Talk. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Aldio dan Yuda. Mereka adalah founder and co-founder dari Content Academy. ya. Halo. Thank you banget nih. Thank you banyak, Rob. Thank Udah you, Pak, mengundang gue di Fun Talk. Mantap. Yo, Apa panjangannya? Fun Tech Talk. Mantap. Ya, bener kan? Iya. Bener kan? Oh, ya, udah, bener. Oke. Baru mulai nih. Udah begini lagi. Suasananya ya. Oke, lu pada lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk Fun Talk ya. Enggak dong. Maksudnya kesibukan sehari-hari lu nih. Oke, gue apa lu dulu bang? Lu dulu deh bang. Oke. Lu dulu lah. Duluan. Lu CEO. Oke. Gue dulu deh dulu. Jadi gue lagi sibuk kerja sekarang. Gue lagi apa ya sekarang lagi pasti ngurusin online course sih bang ya. Online course ya kan untuk buat funnel dan lain-lain. Terus sekarang ya apa event-event yang ada di nama CA. So far ada kemarin kan webinar udah pasti itu kan ada webinar. Terus nanti ini yang bulan ini bakal ada kompetisi editing video. Itu sih paling gue lagi sibuk ngurusin itu aja paling. Oke. Ya, kesibukan kita intinya kita mau bikin komunitas content creator dan tempat belajar jadi content creator tergokil dan terlegend se-Indonesia. Yes. Anjas. Lu boleh share dong namanya apa? Namanya contentacademy.id. Oke, jadi gitu guys. Jadi mereka ini punya satu apa ya bilangnya e-course ya namanya. Platform education lah. Platform education namanya Content Academy. Jadi di sana tuh ada berapa ribu creators? 18.000 ya total ya. Lebih kalau nggak lah, lebih dong. Lebih ya? Lebih. Itu 800.000 udah bulan kemarin kayaknya. Ya pencapaian kita yang bisa dibanggakan ke keluarga besar adalah alhamdulillah kita sudah 18.000 content creator dari mulai influencer, terus abis itu apa videographer, Iya. designer, freelancer dan lain-lain. Dan kalau untuk influencernya kita udah ada lebih dari 90 content creator yang udah di atas 10k dengan total followers kalau digabungin semua nih di semua sosial media itu totalnya kalau nggak salah 7 juta followers deh. Dan belum termasuk lo. Belum termasuk gua sendiri mungkin 950.000 ya total semua sosmed. Dan kita juga udah punya namanya Content Academy Freelance yang dimana selain kita ngajarin orang untuk jadi freelancer, designer atau videographer, kita cariin job-jobnya juga dari network kita. I see. Nah, total transaksi kalau nggak salah udah hampir 12 juta lebih. 12 jutaan sampai 20 lah, 12 sampai 20 lah sebulannya. Wow. Jadi bisa inilah ya, bisa ngasih rezeki, bagi-bagi rezeki kan. Ekosistemnya tuh udah kebentuk ya bang ya? Udah kebentuk. Anak-anaknya Bang Ogut nih dari kelas Instagram Hack yang udah pada punya followers udah sanggup tuh ngedit konten. Akhirnya anak-anak dari gue nih kelas editing video maksudnya jadi freelance ngeditin konten mereka. Jadi bener-bener saling ini, Bang Ogut suka share kayak endorser nggak masuk nih, kirim ke anak-anak klub ceban bilang itu bang ya. Nanti anak klub ceban butuh editan pakai jasa anak-anak dia. Iya, anak-anak kita, anak Iya. pertama semua. Oke, jadi ibaratnya ini ya saling mutualisme lah ya di situ ya gitu. mutualisme. Nah, berarti kan lu sebelum founding this apa bilangnya education platform lah ya. Ya. Pasti kan lu mulainya dari lu sendiri nih, Oh, betul. nge-create konten. Ya. Boleh dong ceritain gimana lu mulai Yuda content dulu deh, creation? Yuda. Boleh. Oke. Kalau gue mungkin gini ya, awalnya mungkin gue udah belajar, gue emang freelance ya udah 8 tahun pak, udah 9 tahun mungkin tahun ini ya gitu ya. Nyari klien susah, pas kena hit pandemi gue nggak tahu mau ngapain. Jadi gue coba mulai bikin konten, setahun lebih ikut kelas sana sini puluhan juta, ya belum harus mungkin kalau otak gue nggak nyampe nyerap ilmu-ilmu yang terlalu berat gitu kan. Sampai akhirnya gue ketemu kelas harganya 297, kelasnya Bang Ogut. 297.000. Iya, gue buka gitu kan dengan karena duit tuh tinggal gope-gopenya terus pakai buat biaya hidup kan baru nikah sama bini gitu kan. Udah habis lah, nggak mungkin gue beli harga 297, akhirnya gue minta izin bini gitu kan, sampai akhirnya habis dikasih kurang ternyata harganya udah buru naik 397 kampret. Betul. Gue bilang, Beb kurang 100.000, Beb tambahin lah, gue bilang gitu kan. Akhirnya udah dibeli kelasnya gitu kan. Ini last chance gue karena bini gue ya baru nikah, bini gue juga hamil bulan ketiga kalau nggak salah, dikirimin lowongan kerja mulu kan, udah puyeng gue di rumah gitu kan. Gue ikut belajar, gue pelajarin sebulan full, gue bener-bener belajar. Habis itu mulai di bulan ketiga 3.000, di bulan kedua 3.000, followers gue dari 1.000, dari 3.000 terus ke 6.000. Habis itu 10.000 di bulan ketiga, udah dari 6.000 itu gue bikin kelas juga. Karena liat Bang Ogut punya kelas, gue mau bikin kelas juga gitu kan. Biar bisa ngasih uang dari sosmed juga. Alhamdulillah, gara-gara kita awalnya muncul barengan itu gara-gara main RDR ya.
Iya, kita main Red Dead Redemption. Iya, ya kan? karena udah pernah ngasih uang nih anak-anak yang jack gitu kan. Gue ngerakit komputer lah diracinin sama Bang Ogut. Rakit komputer, udah main game mulu akhirnya udah kita waktu ke Bali Bang ya. Oh gini, gua kan mau upgrade komputer. Oh iya. Ya kan? Gua jual motherboard sama prosesor RAM-nya ke Yuda. Dia beli, akhirnya mau nggak mau karena udah keracunan, dia bikin komputer. Iya. Dari situ main game terus tuh, main game mulu ya Bang, tiap malam main game mulu sampai akhirnya kita nge-ads bareng. Bener. Gua nge-ads, Bang Ogut nge-ads, kita tuker-tukeran ide terus, gua ngeditin konten ads Bang Ogut, Bang Ogut bantu pikirin apa dashboard ads ya dan lain-lain. Sampai akhirnya udah pas ke Bali kemarin, kenapa kita nggak gabung aja gitu Bang ya? Nah, jadi awalnya Yuda nih murid gua. Betul, betul. Terus gua ngeliat potensi, ya kan? Dan dia orangnya tuh suka explore dan kreatif. Ya udah gua undang aja, dan satu lagi yang paling penting, bercandanya nyambung. Iya. Karena kalau cari partner bisnis, lu harus cari yang bercandanya nyambung. Ya kan? Karena partner bisnis itu harus kawin. Iya, benar. Jadi di benar. luar bisnis pun kita harus bener-bener Klop. dekat juga Iya. gitu. Kayak Yuda, kita masih main Mobile Legend bareng, Iya. main Apex Legend bareng, ya kan? Enak jadinya. Keyboardnya pakai Fantech, ya Ya, kan? oh iya. Mouse juga tuh pakai Masuk Fantech. ya, Masuk ya? masuk, ya kan? Nah, lu nggak rugi ngundang kita, Rok. Thank you banget nih. Iya, link di bawah, di deskripsi, ya kan? Ya. Mantap. Oke. Nah, jadi sebenarnya lu tuh kayak awalnya Yuda tuh murid lu, terus lu ngerasa oh ini ada potensi nih anak bisa nutupin yang ada celah lah di gua gitu. Jadi sekarang malah kayak tandem ya. Yo, Ada. Nah, kalau lu sendiri nih Bang, gue pengen tahu kayak siapa sih yang nggak kenal muda cuma sekali gitu. Dari zaman gua kuliah aja itu Gue yakin nyokap lu sama bokap lu nggak kenal muda cuma sekali. abis ini kenal kayaknya. Maaf Pak, tonton ya. Nah, jadi pas lu awal mula nih, kan dulu tuh Instagram masih awal banget. Pasti lu masuknya pas zaman early stage gak sih? Enggak. Enggak ya malah. Gue malah pas udah ini ya. gue baru masuk ke Instagram sama YouTube itu di 2018, Rob. Berarti baru banget ya. Baru 3 tahun 4 tahunan lah 4 ya. tahun, 4 tahun jalan 5 Iya, tahun gue. Iya. Dan itu tuh zaman-zamannya Arif Muhammad lagi bikin daily vlog. Iya. Oh ya, Itu kan udah lumayan di tengah-tengah. Iya. Daily vlog dia tapi ya dari YouTube dibikin cuplikannya di Cuplikan, Instagram ya kan. Nah, gue bikin ke YouTube dulu pertama gitu. Mau nanya apa, by the way? Nah, pertanyaannya, lu dulu pas awal mula terjun itu look up ke siapa, terus lu Oke. gimana? Kan, biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya manusia kan sendawa boleh dong. Gue pengen kencengin tadi sekalian. Oh iya. Oke, jadi mulainya tuh sebenarnya gini, gue tuh dari dulu nggak ada kepikiran mau jadi content creator. Lu tuh dulu ini kan, lu S2, Gue S2. lu cum laude, lu sempat kerja di salah satu Konsultan. Iya, konsultan. Ya jadi ceritanya umur 22 tuh gue berprestasi lah. Yep. Gue nih tipikal orang yang nakal, rebel, tapi nggak bego lah, kasarnya gitu. Gue juga sama sih. Nakal, rebel, bego. Nah, umur 22 tuh gue udah punya 3 gelar akademik, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Alasannya karena mak gue nggak bakalan ngasih gue duit kalau gue nggak ngambil SKS. Jadi waktu S1, Iya. kalau jadi SP tuh gue selalu ngambil semester pendek. Kenapa? Karena nggak dapet jajan. Jadi mak gue tuh jajannya tergantung SKS yang gue ambil. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ngambil cuma 20 SKS kayak ya udah jajan sekian. Ya, makanya gue ngambil full terus 24. Makanya gue nyari IPK paling tinggi biar gue bisa full SKS-nya. Biar dapet duit. Ya kan, buat ke Camden. Ya. Kan suka ada happy hour kan. Nah, terus Ngapain pertanyaan di Camden? Oh enggak ya? Kubam ya gitu, Kubam ya kan. Nah, abis itu gue kerja di konsultan ya kan. Nah, dari awal tuh memang gue tuh emang udah pengen bisnis, Rob, pengen dagang gitu. Dari dulu gue dagang terus ya. Apa yang bisa didagangin, gue dagangin. Dulu gue pengen jual kulkas emak gue, cuman nggak boleh. Nah, terus abis jadi konsultan gue ternyata ngerasa kayak, aduh kayaknya kalau kerja kantoran tuh bukan gue banget. Bukan gue bangetnya tuh bukan ngomongin duitnya sih, tapi lebih ke kalau di kerja kantoran tuh, apalagi yang udah perusahaan udah established banget, mungkin di startup beda ya. Gue tuh ngerasa kalau gue mau ngelakuin sesuatu, izinnya tuh berlapis-lapis. Iya. Iya. Nah, itu pegel guenya. Gue nggak bisa explore nih, harus nunggu izinnya berlapis-lapis. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk cabut, gue 11 bulan. Nah, di waktu itu gue ada megang duit, cash lumayan banyak karena gue cukup hemat banget. Jadi gaji gue tuh gede banget untuk ukuran gue ya. Iya. Sama lemburan bisa double digit. Itu di tahun 2016 kalau nggak salah. 2015 atau 2016 gue lupa. Dan gue cuma pakai sebulan kerjanya di Jakarta
2,5 juta sampai 3 juta. Sisanya gue tabung dan gue Gila. investasikan. Gila. Nah, gue bisa makan di kayak food court, Iya. makan makanan Nggak ke kafe. Starbucks lu berarti Lu ya? makan Aduh, gue mah coffee sunset. enggak. Ya, dan lu yang gue tahu gue pernah nonton podcast lo sama Raymond. Lu makan di bareng sama karyawan-karyawan yang itu ya, yang Iya, gue makan di pinggir pinggir got. jalan gitu ya. Soto tangker yang 12.000. Iya. Paling mahal 21.000 soto Lamongan. Iya, iya. Makanya kadang lagi makan tikus lewat gitu. Iya. Gue bisa aja. Yang pakai serai karetnya dicampur di dalam. Iya, bisa. Atau ada kaki kecoa gitu kan. Iya. Gitu kan. Gurih nggak sih? Enggak sih, gue belum nyobain sih. Enak Lu lagi. ngegadoin ya? Iya. Makan nasi, makan nasi. Crunchy gitu. Lanjut apa enggak nih? Lanjut nggak nih? Nah, lanjut ya. Kembali ke Oh good. Iya, siap. Kembali ke fun fact. Iya. Masuk. Masuk. Lanjut. Nah, terus habis itu setelah uangnya gue dapat, gue buka warung ayam bakar. Oh iya, yang akhirnya ya lu Akhirnya jago. bangkrut. Padahal warung ayam bakarnya gue udah Rame. sediain uang tuh 80 juta, Rob. Bikin warung ayam bakar di garasi rumah orang nyewanya cuma 1,5 juta, bangkrut. Selama 1,5 tahun. Kenapa tuh? Bayanginnya gini, di posisi gue saat itu ya, anak kumlot, punya 3 gelar umur 22, pernah kerja di konsultan asal Inggris. Ngurusin bisnis orang. Bener, kerjaan gue ngurusin bisnis orang, Ya. ngurusin SOP, strategi dan lain-lain. Tapi ngurusin warung ayam bakar aja bangkrut. Padahal gue udah ngalamin tuh yang ke stasiun, gue kasihin makanan ke preman sana buat naruh brosur-brosur di motor Iya. orang. Hasil gue tahu salahnya gue di mana. Salahnya adalah di sales, Traffic di ya. penjualan. Trafficnya nggak ada. Sementara gue ngeliat orang-orang yang jadi influencer, Iya. artis, bikin kue-kue kekinian, martabak kekinian, ayam geprek, Ruben Onsu. Ini orang bisnisnya belum ada, orang udah ngantri mau beli, Iya. ya kan? Di situlah gue memutuskan, gua harus terkenal biar gua cari cuan makin lancar intinya. Iya. Lu buatlah lu YouTube kan? Buatlah gua YouTube, Iya. Oh lu malah startnya dari YouTube ya? karena ada YouTube dulu dia. AdSense, duit gua habis, Hmm. ya kan? Nah, gua menyarankan nggak semua orang bisa kayak gua, Hmm. karena kondisi kita lain-lain. Kebetulan waktu itu, gue bukan anak orang kaya, bokap gue karyawan swasta, manajer, emak gue dosen. Nah, bokap gue memang frugal living, ya kan? Jadi kita nggak keluarin duit kalau nggak perlu-perlu amat. Nah, di kondisi gue dalam kondisi masih bisa makan 3 kali sehari tanpa gue bekerja. Jadi gue tinggal balik ke rumah nyokap, Terus Tinggal makan. makan. gue makan. Iya. Makanya juga ya paling standar ayam goreng, terus lu tahu Serasem. toge yang dikasih tahu tuh, ya? Oh, iya. tumis Iya, toge, tumis toge. tumis caisin, Iya. kayak gitu aja, ya kan, tempe orek kayak Iya. gitu. Nah, karena kayak gitu, jadi gue ngelihat, oh bapak gue masih lama pensiun, ya kan? Dia juga nggak punya hutang, Safety lah ibaratnya. safe banget lah, Iya. kondisinya tuh kenyang lah. Gue hajar mati-matian di content creator, kayak gitu. Nah akhirnya gue mulai di YouTube, gue ngebahas awalnya sok-sokan motivator. Gimana caranya cepet kaya? Lu bayangin, gue habis bangkrut, nggak punya duit, bocah kemarin sore, yesterday evening kid, ngajarin orang kaya. Lah gue mah minum kopi susu gula aren aja nggak sanggup gue waktu itu beli, duit gue habis, ya kan? Nggak laku. Sampai suatu hari gue bikin interview kerja karena kebetulan istri gue dia mau interview orang karyawan buat bulu matanya. Oh, iya. Gue interview, gue bikin konten, naik. Barulah akhirnya menjalar sampai kayak sekarang. Jadi lu maksudnya bahas ini kan Bang ya, apa? Interview kerja kan? Cara lu kerja. Iya. Itu yang meledak. Moment of truth-nya di situ ya. Apa kita bilangnya Aha moment lagi. satu konten lagi gitu. Satu konten lagi. Itu yang bikin kayak lu akhirnya kena nih di sini. Akhirnya naik. Kalau lu gimana, Yud? Kalau gua apanya tuh? Gimana? Tadi kan lu cerita kayak lu udah punya uang segitu-gitunya nih. Oh iya, iya. Kalau gue beda background-nya sama Bang Ogut. Kalau Bang Ogut kondisinya masih kenyang, ada orang tua. Gue dari kuliah, semester 2 pengen cabut. Pengen cabut tuh, bokap udah kayak, papa udah gak ada duit gitu. Oh, Gue emang- gimana nih gitu, oke. udah gak ada duit. Nah, gitu. Kayak ya udah. Tapi gue tetap nekat kayak gue harus beresin kuliah gitu karena ya gue biar dapat kenalan sama relasi gue antar ke TV dan lain-lain. Karena kan gue kuliah broadcast nih. Di BSI gue kuliah bro, dia 3. Dia semester 1,7 bang. Lu semester berapa? 96 juta. UPH Iya. 17 juta. Wah, gila. Uang papa habis. Untung papa hemat, bukan uang papa habis. Untung papa hemat. Untung papa hemat. Beda Ada bro, berapa bokap papa gue, habis? bokap gue pensiunan kopral pangkatnya kan, tentara, nyokap juga gak kerja, jadi ya udah gue maksa waktu itu. Dan waktu itu kan ya udah emang gue backgroundnya kayak begitu, Iya. struggle aja udah gue jadi freelance, terus kan nyikat-nyikatin job wedding dan lain-lain, sampai akhirnya
gue ketemu nikah sama bini gue. Nah, alhamdulillahnya bini gue nih anaknya orang berada, Pak. Ya bokapnya tentara, pangkatnya tinggi, nyokapnya juga tentara gitu kan. Gue Lu juga kan istri lu? Gue nikah sama orang yang lebih kaya dari gue. Iya. Jadi basically kita mau kondo. Modal konten doang. Iya. Itu clickbait sih. Bukan Kondo. konten. Mau kondo, modal konten doang. Iya. Jadi Mau Fando? Modal pantek doang. Abis ini dari mau kondo jadi mau Fando. Yoi, Fando. Jangan lupa belajar ya di. konten akademi. Lanjut. Oke, jadi gue ngeliat kayak, oke gue masih bisa hidup nih, karena kan masih tinggal di rumah mertua ya. Mertua bilang gue santai aja tinggal sini dulu gitu. Karena pandemi loh, sebetulnya gue berani nikah tuh karena lagi ada dealing sama suatu brand yang dimana brand itu butuh video iklan bang. Setelah kontraknya 3 bulan, udah DP pak. Iya. Ya pede dong nikah aja lah, gue udah capek bandel-bandel gitu kan, udah pengen beneran hidup deh gitu. Pandemi pak, ya udah nggak bisa kerja. Wah bini gue ngirimin lowongan mulu tiap hari, kan gue di rumah doang ngapa-ngapain. Ya gue tetap, ya udah dari situ kayaknya udah Beb, kasih gue waktu nih sebulan atau 2 bulan aja, gue fokus bikin konten. Kalau emang nggak ada hasil, gue cari kerja, gue bilang gitu kan. Sorry gue potong. Jadi kondisi lu udah nikah. Udah nikah. Istri lu udah 3 bulan hamil. Iya. Dan lu basicnya ada freelancers. Iya, gak ada duit sama sekali. Oh shit. Terus Nekat aja gue. Ya udah. Akhirnya bini gue kasih kesempatan, ya emang gak enak rasanya tinggal di rumah mertua kan, ikut makan, situ segala macam. Tapi gue bilang, udah bodo amat, gue gak ada pilihan lain. Kalau gue mau ajak keluar bini gue juga ya, mau makan apa ntar gitu, makan tanah kan gak mungkin. Akhirnya gue fokus konten, belajarin kelasnya dia. Set, 6.000 followers, gue buka kelas gue editing video mastery, itu di minggu pertama 50 orang join. 50 orang, minggu kedua 100 orang udah join, udah tuh gue mulai sustain. Endorse mulai masuk, diundang jadi pembicara. Gue baru pertama kali juga ngerasain tuh bang, yang ke Bali pertama kali. Akhirnya mau gue, kita udah temenan lama nih, kita udah mulai hampir setahun ya nggak salah ya. Kita jalan ke Bali bareng deh, Bali lah kita bareng. Itu gue lagi pertama kali gue webinar ke laptop, ngomong doang sejam dibayar gitu. Anjir, tapi bener sih, notes-nya adalah, kan lu di bio lu juga lu bilang selalu katanya ngebantu ya, ngebantu gitu. Dan Ya ngebantu, buat hidup gue pun ngebantu banget. ya emang bener gitu, bukannya cuma gimmick ngomong ngebantu tapi nggak ada hasil gitu kan. Jadi gini Rob, gue terinspirasi bikin kelas itu karena dia, karena gue selama ini ikut kelas tuh pakai bahasa tinggi-tinggi. Jadi yang ikut kelas nggak ngerti, harganya mahal gitu kan. Habis itu udah selesai kelas, bye-bye. Kalau sama dia, buset tuh berapa tahun bang berarti Jack? Sampai sekarang masih live rutin tiap Jumat. OTW 3 tahun? Iya, dan Gak pernah berhenti live-nya. Bener. Gitu. Diurusin lu gitu. Jadi habis ikut gak ditinggal dan lu tetap diajarin. gue adalah salah satu orang yang sempat ikut dan sampai jam 2 pagi ya pas itu ya. Itu yang webinar bareng Fantek ya? Iya. Baru Fantek sama Badiku. Karena gue kalau mau sharing tuh kayak kentang gitu kalau misalnya itu. Iya, lu orangnya nggak pelit ilmu sih emang. Dan gue cuman nggak mau lagi sih gue webinar sampai jam 2 pagi. Enggak ya? Iya sih. Jam tiga. Konde pala pak, boyang bahas besoknya. Iya gila. Mabok kagak, bukonde iya. Iya. Soju tuh. Iya. Oke. Nah, gue pengen tanya nih, kalau lu kan berarti bisa dibilang lu adalah inspirasinya ya Bang Ogut lah gitu ibaratnya. Nah, kalau lu sendiri Bang, awal mulanya lu ngelihatnya siapa nih yang lu look up? Nggak ada. Nggak ada. Lu dari experience lu sendiri mungkin? Gue nggak punya idola sih. Iya. Serius? Idola lu? gue cuman Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Dit. Tolong. Iya, bener. Iya Bener. sih. Ini nggak kenapa, mau. kenapa? Boleh lah lu cerita dikit. Karena kalau dengar ini sejarah Value-nya ya, value-nya sejarah apa, Islam Bang? ya. Iya. Nabi Muhammad itu kalau di sejarah Islam yang gue baca dan gue pahamin juga, dia awalnya itu gembala kambing. Abis itu dia jadi pedagang. Nah, dari gembala kambing sama jadi pedagang itu lu bisa dapat value di mana kalau lu gembala kambing. Namanya seorang gembala itu harus memastikan gembala-gembalanya, kambing-kambingnya itu aman. Betul nggak? Ya kan? Dan pengusaha dia ngerti dagang. Nah, buat gua gimana caranya gua itu berdagang tapi nggak cuman sekedar ada transaksi, tapi gua bisa ngerubah hidup orang sehingga jadi kayak kambing. Oh, Bukan oke. maksudnya orangnya kayak kambing, bukan. Jadi dari kecil sampai gede sampai dia tuh meletek matang. Iya. Itu yang gua pengen. Nah, jadi kalau konten kreator idola sih gue nggak pernah mengidolakan siapa-siapa ya. Mungkin kalau konten kreator idola gue Yuda kali ya. Karena gini, gue jelas sedikit bang ya. Kita tuh kebentuk konten akademi ke atas dasar sakit hati karena kita udah banyak belajar sama orang tapi ditinggalin. Iya, keresahan makanya, lu itu iya, ya. makanya di konten akademi ya nggak cuma lu sekedar lu beli ke orangnya kos, tapi ya diurusin juga. Iya. Oke, Gitu. oke. Nah, Kayak gitu sekarang sih. ini kan berarti lu lagi fokus buat nge-build si konten akademinya nih. Tapi kita track back dikit nih, boleh ya? Kayak lu ke masa konten kreator nih. Awal mula lu bikin vlog atau gaya-gaya pertama kali apa yang pasti kan banyak yang ngehujat lu gitu. Teman-teman circle nih, mungkin lu bisa kasih saran atau tips ke teman-teman yang mau mulai produktif bikin konten.
biar nggak di-hate gitu, kalau takut di-hate. Lebih ke iya gimana sih cara lu bisa bertahan, lu sustain dan lu tetap konsisten. Nah ini dia justru pesan gue adalah ya kenapa harus ikut 3 hack nih ya karena ada namanya pasgap. Apa tuh? Pasukan sigap. Jadi segi berat ya. Emang nggak bisa diremehin. Gue juga nggak pernah nantangin. Gue wah haters hate gue nggak pernah karena kena down juga pasti dong. Yep. Nah karena Bang Ogut ngebentuk suatu grup lagi pisah buat yang di hate. Selama konten kita aman ya, konten kita aman, gak nyari aturan, gak sara, terus di hate sama orang, kirim ke situ ibaratnya satu kampung anak di hate turun. Betul. Itu yang nge-hate kena mental Pak. Jadi sesolid itu. Yang nge-hate dia tiba-tiba nih dari bionya cintailah Rasul Allah gitu-gitu ya. Wah dia nge-hate bener-bener ke bahasa yang kotor. Itu kita serang pikiran, bukan diserang dikatain balik ya, tapi serang cara berpikir dia kenapa dia nge-hate konten ini. Sampai itu protek akun sampai ganti bio Pak. Gue bilang gini kayak, wah cintailah Rasul dan apa namanya? Berbuatlah kebaikan. Iya. Oh ini ya bio sama komennya itu sejajar ya, selaras ya. Udah gitu Terus doang. ganti. Jadi kita mainnya menyerangnya intelektual kalau di pas. Iya, jadi bukan nyerang balik dengan kata-kata yang kasar yang seperti yang dilontarkan. Iya, Itu kan bener-bener ngebangun kita mau jadi kuat, itu sih. Gue punya sedikit pesan juga sih buat anak-anak yang mau bikin konten dan takut haters ya. Sekarang gini deh, lu nggak bikin konten aja, ada kok orang yang benci sama lu. Betul. Pasti. Betul. Pasti ada kok yang benci sama Robby. Kita benci sama Robby. Banyak. Banyak ya. Dan saya suka. Makin dibenci makin demen saya. Nah, lu nggak bikin konten aja, ada orang yang benci lo. Ya kan? Kalau lu bikin konten, cuma nambah doang. Apa bedanya sama-sama dia yang Iya. benci kok? Iya. Ya kan? Gue nggak ada motivasi, tuh tenang aja balas dendam, nggak usah. Cuekin aja. Iya. Kalau misalnya ada orang yang ngebenci, gue kalau misalnya dapat hate comment sampai sekarang masih kok, walaupun gue bikin konten kagak ada yang kontroversi. Iya. Gue bilang aja, oke thank you Gan. Udah gitu. Iya, Malu cuekin sendiri aja. kalau nggak Bener. diladenin. Kalau gue kadang gopin dong bang, gopin. Iya, Malah gopin ya? Iya followers gue yang promo gue, abis sendiri dia nggak usah gue komen, gopin aja komennya. Kena mental kan dihapus Iya sendiri sih. kontennya ya udah. Gue keinget kata-katanya Pak Ridwan Kamil. Iya. Pak Ridwan Kamil keren banget sih. Salah satu sosok pemimpin yang Iya, yang iya. dikagumin lah. Dia bilang katanya, lu kerja sama lu nggak kerja, orang pasti ngomongin lu. Bener. Mending lu kerja. Iya. Jadi ngapain gitu? Bener. Cuekin Iya, aja. Memang Jadi cuekin gitu ya. aja jawabannya. Nah, terus sekarang gini, gue mau nanya juga nih, penasaran sih. Lu tadi bilang kenapa lu akhirnya memutuskan buat jadi content creator? Karena ya lu bukan gaya lu juga mungkin dengan layer-layer yang tadi. Terus lu katanya ini ya, bangun paginya susah ya? Ada kayak sekarang ya? Gue iya. Karena semenjak Gua parah. diajakin Yuda main Mobile Legend. Iya. Gua Ya, parah. yang ini ya, yang butuh yin gak sih? Kita udah lama nih, gue ngeliat sih ada si Bogor apa sih nama lu? Biawak Bogor. Biawak Bogor online mulu tapi telat mulu nih gue ngeliatnya. Nah yang mau gue tanya tuh gini sih, lu nyaman gak sih dengan lu sekarang nih? Dengan lu kan pasti udah, lu diundang kemana-mana, pasti ya syukurnya materi lu udah lebih enak lah, financial lu. Alhamdulillah. Terus yang paling penting kan waktu ya. Ya. Kadang orang mengidam-idamkan tuh financial freedom sama time freedomnya. Ya. Kan lu pernah ngangkat itu juga tuh di konten lu dulu. Gue inget banget tuh. Gue di Bali dan segala Ya. macam. Boleh dong cerita gimana sekarang? Jadi gue sangat kan semua orang itu harus punya pesan ya. Contoh kalau misalnya kita ngomongin agama ya, di Nasrani ada pesan kasih, ya kan? Di Islam pesan di Islam tuh yang gue pahamin ya, yang gue inget ya adalah surrender, artinya berserah diri. Nah pesan dalam hidup gue yang mau gue sampaikan kepada audiens gue adalah satu kata, freedom. Iya. Kenapa? Karena gue cukup capek ya sama anak muda yang sebenarnya dengan dunia kayak sekarang ya, dunia digital, jiwanya dia itu nggak mau ngikutin orang tuanya dulu yang misalnya harus jadi PNS, Yep. harus jadi tentara, harus Yep. jadi polisi. Tapi karena dia dikekang sama orang tuanya dan dia tidak berani untuk mengutarakan yang maunya dia, akhirnya dia mengikuti hal tersebut. Sehingga nanti pas udah tua nyesel. Iya. Kenapa gua nggak gini ya gitu. Iya, sekarang gini. Lu lebih mendingan nyesel di umur 25 apa di umur 55? Mending 25 dong. Iya, dong, karena masih muda. Iya. Umur 55 ya lu udah punya anak, udah punya cucu dan lain-lain ya kan. Nah, akhirnya di sini gue mau menyampaikan kepada anak-anak muda itu biar bisa freedom. Yang pertama adalah freedom of choice dulu. Jadi lu nentuin lu tuh maunya jalanin hidup tuh seperti apa tanpa harus mikirin kata-kata orang lain. Kenapa? Karena lu mau jalanin hidup sebagai karyawan, freelancer, terus abis itu pebisnis, content creator, nggak ada yang masalah kok, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Betul. Toh sama-sama halal. Kecuali lu jual narkoba, nah itu salah. Pertama itu dulu, freedom of choice-nya dulu. Nah, baru setelah itu kepesan gue yang kedua,
Kalau misalnya lu punya choice untuk jadi content creator atau orang yang mulai bisnis di dunia online dengan jalur content creator dulu, lu bisa punya additional tambahan, time freedom sama place freedom. Which is lu bisa kerja kapan aja, ya, waktunya aturnya kapan aja. Ngatur waktu kapan aja bukan berarti lebih sedikit loh daripada orang yang kerja kantor 8 jam. Bisa aja kita kerja 12 jam, bisa aja pas lagi hektik-hektiknya ya. Iya. Ya kan? 24 jam lah. Tapi kita bisa ngatur startnya kapan, selesainya kapan. Suka-suka kita. Iya. Nah, ini yang mau gue highlight nih ke teman-teman semua juga nih. Gue mau nanya sama lu sekarang content creator kelihatannya time freedom. Pertanyaannya, lu capek nggak? Sekarang kita lagi capek. Bener. Karena kita lagi kembangin usahanya. Iya. Benar. Tapi kalau misalnya PR udah selesai semua, Rob, kita bisa aja kerja sehari cuma 2 jam. Nah, sisanya main Mobile Legends, main seharian Apex juga. Legends. Gue udah seharian. Karena gini, banyaknya gini bang, yang dilihat sama orang nih di luar, enak jadi si muda cuma sekali Bang Ogot, enak jadi Yuda, udah followers banyak, duitnya banyak, padahal lu nggak tahu kan di dalamnya tuh lu capek apa, bikin ini Pak. itu, PPT iya, segala Mikir macam. lu nggak berhenti mikir. Lu kalau misalnya gue dulu waktu kerja, Rob, gue pulang ke rumah, gue main PUBG pokoknya. Gue nggak mikirin kerjaan kantor. Gue pulang ke rumah main lagi gue ya. Main belum ya? Selalu gue. Kadang, Bang, gua kepikiran ide ini, dia ngomong sama Iya, gua. karena ini bisa jam 2 malam lah, namanya random bikin, Bang gue pengen bikin ini Bang. Akhirnya jadi ngobrol, ntar Discord yuk, nyalain komputer, Discord jam 3 baru tidur, kayak gitu. Pasti ada sacrifice ya kan? Ya itu. Iya. Ya, jangan dikira ternyata lu jadi kayak content creator tuh juga, maksudnya kita kasih tahu gitu ya, Iya. jangan sampai mereka salah pikir, oh gue jadi content creator, Mikir gue mau anak-anaknya enaknya doang doang. gitu. Nah, kalau ditanya content creator itu gampang nggak? Nggak gampang. Nggak. Susah. Iya. Nggak, logikanya gini aja. Kalau misalnya di luar sana, walaupun gue jual kelas online, Iya. ya kan, ngajarin jadi content creator, jadi videographer, desainer, apakah susah jadi digital creator lah? Iya. Susah lah. Kita lihat aja persentase statistik populasi di Indonesia yang jadi digital creator berapa persen? Iya. Cuman kenapa kita tetap jualan kelas? Lu kan nggak tahu, lu termasuk di dalam persentase kesuksesan tersebut atau enggak? Kenapa nggak dicoba? Harganya cuma 400.000, 300.000. Iya. Dan masih bisa grow banget. Betul. Betul. Apalagi industrinya sekarang digital disruptif banget ya. Betul. Jadi ya why not gitu ibaratnya. Benar. Sama kedua, place freedom. Ya. Dimana kita bukan tidak bekerja. Ya kan banyak orang yang bilang financial freedom kita nonton DVD doang gitu kan. Udah nggak, DVD udah nggak ditonton ya sekarang, streaming gitu kan. Tapi nggak kerja gitu. Enggak, gue bilang tetap kerja kok. Ya kan? Tapi lu bisa kerja di mana aja. Kan modalnya internet. Sama, ya udah device internet aja koneksi. Iya, dulu sebelum tahun 2020 nggak ada yang percaya. Pas 2020 ternyata bisa kan WFH. Iya. Dan itu booming banget dong lo. Iya. Langsung Parah, Pak. makin parah ya, rame Oh, iya. banget. Kan ada yang istilah bilang setiap krisis ada orang kaya baru. Alhamdulillah gue ngerasain. Iya. Wah, bukan berarti kita senang-senang di atas penderitaan orang lain, enggak. Toh kita udah nyiapin persiapan dari dulu kok. Yep, Iya. yep. Dan lu balik lagi, udah ada buktinya juga ngebantuin banyak orang di bawah lu gitu. Ya termasuk gue sebetulnya Rob yang Yep. Karena cita-cita gue cuma satu dulu, mau jadi content creator biar gue nggak ke mall 1 minggu. Betul. Karena satu, tiket nonton bioskop jadi mahal 1 minggu. Yang kedua gue harus ngantri masuk parkiran, ngantri juga di atas. Jadi gue kalau libur, gue hari libur gue nih, nyantai gue sama bini gue ya Senin Selasa gitu. Ya, Gitu. Dan kita nggak janjiin ini kok. Kalian bisa Sukses. dapat 10 miliar, 100 miliar, enggak. Udah mikirnya gini aja, lu beli kelas gua atau Balik kelas modal. Yuda 400.000 balik modal atau tambahan 1 bulan 1 juta 2 juta. Udah nggak usah mikir, nggak usah cabut dari kerjaan. Iya. Realistis aja, udah capek kan lu semuanya didoktrin kayak ayo 100 miliar, 10 miliar. Kita tuh kesel gitu bang ya sama Iya. headline yang meraih ratusan miliar, bangsat. Kagak coy kayak gitu. Maksud gua kayak gue janjiin ya, at least lu balik modal. Kalau di kelas gue, ya gue cariin job nih. Lu ngejob aja Andi kemarin, Elsa, udah 2 juta, 3 juta sekali job. Balik modal nggak balik modal. Kelas Bang Ogut, lah gue kurang balik modal apa Rob? Iya. Gue kurang balik modal apa? Iya Endorsement gue ada berapa kali lipat dari gue bayar kelas dia. Iya, terus gua kalau Yuda tuh udah tipikal kayak, "Yud, besok kali yuk." Bener Gas. Bang, jam berapa? Ya udah gas. Dan habis ini kita lagi tag, setelah ini lu Jam langsung 4 kita kebalik. harus ke airport. Sekarang jam Jam 4 sampai airport. Iya, 2.28, jam 4 lu udah harus ke airport. Iya, kebalik. Thank you Sampai banget loh. airport, ya kan? Iya. Anjir, thank you banget loh. Nah, ngomongin soal, lu tadi bilang tadi time freedom dan financial freedom nih. Oke, Place freedom, sorry. place Iya, freedom ya. iya. Kita kayak, mungkin orang-orang di sini masih penasaran nih, lu sebagai content creator yang tadinya lu orang kerja, yang orang-orang tahu berapa pendapatan lu. Sekarang lu berapa sih pendapatannya? 200 jutaan sampai 300 juta sebulan. Serius lu? Iya. Kan gue udah bilang juga di podcast Ternak Uang. Iya. Tapi ini kan kemarin kan COVID, ya kan? Terus habis itu mau resesi lagi kan nih? Kayaknya Iya, Indonesia nih. iya. Ngeri banget Pak. I think sih sekarang ya gue udah jarang lihat laporan keuangan sih ya. Mungkin di 100 jutaan sampai 150. Iya. In a Kenapa month. gue berani ngomong seperti itu?
pajak gue udah bayar. Yoi. Ya inuman. Iya. Sebulan. Inuman. Sebulan 3 digit ya. Ya Iya. itu kotor ya, kotor. Kotor. Kalau bersihnya, gue lupa berapa. Gue harus lihat laporan keuangan karena kan setiap tanggal 3-an tuh gue lupa. Tapi yang jelas itu bersihnya mostly masuk ke perusahaan. Gue ngegaji diri gue 25 juta. Wow. Gitu. Gue bikin clickbaitnya judulnya mau kondo bisa 3 digit. Anjir. Oke. Harusnya lu ngebikinnya gini, 300 juta per bulan modal konten doang. Iya. 300 juta doang mau kondo. Iya. Iya. Biar orang bingung mau kondo apa. Iya. Sebenarnya Modal konten doang. cakep. Nah, kalau lu sendiri gimana Yot? Lu kan berarti pengikut suhunya nih. Iya. Nah, itu jangan deh, jangan dulu ya. Ya kalau gue ya cukup lah, maksud gue cukup buat hidup gue. Gue nggak yang sekaya banget gitu ya. Gue nggak bukan tipe orang apa ya kayak, wah gue flexing gitu, enggak. Ya gue emang apa adanya. Gue masih jalanin freelance gitu kan. Iya. Ngurusin cewek nggak jalan freelance juga ya. Lo pasti pada tahu per project tuh berapa. Nggak selalu freelance tuh dapat project puluhan juta terus Iya. gitu. Kadang kalaupun emang ya gue lagi santai ada project buat ngeditin, misalkan mas ada video wedding nih mentahannya mau diedit lagi, saya budgetnya 1,5 juta, ya udah gue ambil gitu. Jadi ya tapi enaknya jadi konten kreator ya nggak cuma dari satu sumber doang, nggak cuma dari situ doang, ada endorse dan lain-lain. Ya, alhamdulillah cukup lah pokoknya buat istri gue. Tapi inget ya, kita penghasilan fluktuatif loh. Iya. Misal Benar. terjadi resesi, Iya. kan sumber pendapatan gue kan endorse, diundang jadi pembicara, kelas, ya kan. Terus dari konten akademi, kan, gaji dari mulai cuma sekali gitu kan. Kalau seandainya ada apa-apa sama ekonomi, tiba-tiba nggak ada yang beli kelas gue, Iya. nggak ada yang endorse, bisa aja gue minus sebulan. Ya. Betul. Dan gue sebulan harus bayar gaji gue loh 25 juta. Harus tetap jalan itu. Oh iya, bini gue nggak masak dong di dapur. Kalau makan ke kos gue aja nggak apa-apa. Gue siapin. Jadi balik papan naik pesawat dulu di sini ke kosan lu balik lagi. Iya. Itu bisa beli sayur sebulan itu. iya, Ongkos sorry. pesawatnya kan. Bikin pesawat. Iya, itu udah balik papan ya. Ya kayak gitu. Oke, jadi yang perlu di-highlight itu sih teman-teman. Jadi jangan lu kira, kadang orang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Padahal ya lu nggak tahu pengorbanannya gitu ya. Dan anyway, kan lu sekarang udah berkecimpung di dunia konten kreator tuh udah cukup lama nih. Boleh dong lu sharing, sebenarnya apa sih yang harus diperhatiin saat lu bikin konten yang kualitasnya bagus, proper, dan orang-orang tuh akhirnya suka dan lu bisa monetize hasil karya lu itu. Oke, gue pertama dulu, nanti lu yang jelasin tentang psikologi kontennya ya. Iya. Gue jelasin pertama kesalahannya dulu ya. Aduh, pantat gue sakit. Kesalahan yang paling besar untuk orang-orang bikin konten tuh dia mikirnya kalau mau bikin konten yang bagus itu harus punya alat-alat yang keren, lengkap. mahal, harus Iya. beli kameranya yang 10 bit. Harus bikin studio. Ya kan, harus bikin studio, kamera harus iPhone 13 Pro gitu kan. Mikrofon harus yang benar-benar mahal dan lain-lain. Jawabannya enggak sebenarnya. Jawabannya sebenarnya kalau lo mau bikin konten, lo harus tahu konten ini tuh buat siapa. Lo pelajarin siapanya, nanti akan diajarin sama Yuda. Nah, kalau alat, menurut gua ya, udah pas banget nih, Fantech. Ya kan? Gue memang promosi Fantech juga nih. Harganya apa? Affordable. tapi Harganya worth it kualitasnya- banget buat yang baru mulai. Iya, dan kualitasnya maksud gue yang udah intermediate terus bikin konten gitu ya. Yoi, Gue pakai itu gitu loh. asli bener. Peres nggak nih? Kagak serius gue. Kalau enggak, gue kan sebelum kenal lu gue udah beli dulu. Oh iya, Gua udah benar. beli Kalau sendiri. lu iya, iya, Gue udah benar, pakai benar, semua bang. Nah, gini nih, gue mikirnya gini ya. Kalau misalnya di level yang konten kreator kita udah ngasilin duit ya. Kayak gue kan, gue ngasilin alhamdulillah gitu kan 100 jutaan sampai 200. Itu untuk upgrade beli kamera 30 juta cengli dong. Ya. Oke lah gitu kan. Tapi kalau yang belum menghasilkan sama sekali, dia punya uang untuk invest kan nggak masuk akal untuk langsung beli 30 juta. Iya. Betul. Ya kan? Makanya menurut gue nih Fantech solusi banget. Iya. Contoh kayak mikrofon, gue beli mikrofon 6 juta ya kalau nggak salah. 6 juta. 6 juta gitu. Blue Yeti bang. Blue Yeti. Nah, tapi waktu gue awal-awal bikin konten kan gue nggak beli Blue Yeti. Iya. Ya kan? Gue bisa beli Fantech. Ya. Ya kan? Terus habis itu untuk webcam, gue Iya. bisa aja beli webcam yang mahal, yang apa Atau namanya dulu misalnya taruh 4K kamera aja kayak sekalian, gitu, ya kan? taruh kamera gitu. Nah. Tapi kan ngapain? Job endorsean belum banyak, Iya. belum ada malah. Yep. Cocok banget Fantech yang Betul. apa namanya yang kemarin lo kasih ke gue. Webcam C30 ya? Iya. 30. Windows, oke. Ya. Jadi jangan BM dulu. Ya. Pelan, lu mau investasi awal boleh, tapi pastiin nanti investasi lu return, baru nanti lu upgrade. Dan itu Fantech, menurut gua Fantech ini pas banget buat yang baru mulai. Harga affordable, worth Iya. it parah, Kualitas sih. kualitas juga. Kalau gue selalu ke kualitasnya. Jadi kayak sampai ada yang nanya, Mas suaranya kok bisa jernih banget? Pakai apa mic-nya gitu? Pakai Fantech pak. Nih harganya berapa? Di bawah 4.000 ya? Iya, Kayak segituan pakai under Previosa. 500. Iya. Tapi Iya. Oh gitu ya udah gitu. Gitu gue lagi webinar sama kementerian. Sama 2 kali ditanya soal mic kementerian
sama muka aku glowing amat mas, pakai webcamnya, kameranya pakai apa? Gue bilang sebetulnya webcam tuh ama aja. Cuma gue pakai sekarang pakai Vantech nih gitu kan. Ya gue atur lagi di OBS RAW untuk saturation gitu-gitu. Sama yang penting cahaya cukup gitu kan. Kalau gue udah pakai lighting. Iya. Gitu. Kita nggak munafik lah karena ini Iya. podcast Vantech kita bilang Vantech harga Enggak. worth it, Iya. kualitas nyaingin yang bagus. Ya enggak lah. Karena kita sadar lah ada harga, ada kualitas. Karena Betul. kan namanya barang elektronik lu harus ada biaya buat bikinnya juga kalau lebih bagus kan. Operational cost-nya lah. Ya kan? Contoh nggak mungkin ya disamain sama yang mic kondensor, Iya, kondensor nggak yang bisa. real gitu Iya, ya, yang kayak kayak pot mic, ya gitu-gitu ya nggak nggak bisa bisa. gitu. Iya. Tapi pertanyaannya, emang lu udah butuh pot mic Iya. harga segitu? Kita di CA investasi 15 juta loh buat bikin podcast ya kan? 18, Pak. 18 ya? Benar. 18 juta, ngapain kalau baru-baru mulai? Iya. Kadang orang mikirnya kan gue butuh senjata yang hebat dulu buat bikin karya yang hebat, padahal enggak. Man behind the gun. Pak. Main behind the gun ya, benar. Iya. Benar. Nah, bikin kontennya, tipsnya gimana ya? Oke, ini banyak yang kesalahannya adalah gini bang. Kalau mau jadi content creator, nyalain kamera langsung. Halo, kenalkan nama saya Yuda. Orang-orang di luar sana nggak ada peduli. Nggak ada peduli nama lu siapa. Bodo amat anjir lu Nggak ada siapa? peduli. Nama saya Yuda gitu kan. Jadi yang salah tuh adalah mereka ingin memperkenalkan diri mereka di awal. Itu yang salah. Jadi kalau buat teman-teman tipsnya begitu mulai adalah tadi pelajarin target audiensnya. Siapa, kenapa, mau apa, biar apa, masalahnya apa. Ini pada kesulitan ide konten gue bingung nih, ada nggak yang ide konten bingung? Yep. Lu tulis nih, gue kasih tahu nih tipsnya, lu tonton sampai habis. Siapa? Cari usianya sama mereka interest apa. Ini gue percimpal lagi dari materi Bang Ogut ya. Materi Bang Ogut bahas lebih detail lagi lebih dalam. Siapa, kenapa ini harus negatif. Contoh di audiens gue, mereka pengen, mereka nggak tahu mau passionnya di mana, nggak tahu mau kerja apa, dan misalkan mau interest di videografi, nggak tahu cara dapetin klien gimana. Oke, siapa, kenapa, mau apa, pengen jadi videographer freelance, pengen jadi kreator video gitu kan. Siapa, kenapa, mau apa, biar apa sih? Nah ini lebih ke arah emosi nih, biar bisa kerja jalan-jalan, jadi videographer artis-artis misalkan, biar bisa apa ya kerja dari rumah dan lain-lain. Masalahnya apa? Ini di konten yang harus lu bikin. Masalahnya apa? Nggak tahu cara nentuin harga editan, nggak tahu update video yang menarik tuh kayak gimana editannya sekarang. Terus tips and trick untuk milih alat-alat, terus tips and trick apa buat transisi segala macam. Itu yang gue bikin konten, makanya gue punya followers kan. Jadi gue berangkat dari masalah-masalah yang audiens gue hadapin dulu. Jadi setelah lu temuin tadi audiensnya, lu riset dulu bener gak nih orang-orang yang lu target ini punya masalah ini gitu bang ya. Validasi dulu, habis itu baru kalau emang udah ada marketnya, lu bikin kontennya pasti bisa. Emang lu mulai terbaik Yud. Iya, Mantap. lu bayangin materi ini dulu, kalau sekarang enak banget IG bang ya, udah dipisah-pisah materinya Iya, loh. iya. Zaman gua dulu materi masih dikit, dan dia live 3 jam, itu 3 jam nggak berhenti. Gua nonton sampai 3 kali nggak ngerti kan. Pas ketiga kali, oh gini maksudnya, gua coba bikin konten, 3.000 pak. Kesalahan banyak orang saat bikin konten adalah ditanya, siapa segmen market lu? Oke, anak muda yang suka rebahan. Milenial. Apaan gitu loh. Yang Sekarang spesifik gini ya. ya. Kita bertiga milenial, Iya. ya kan? Apakah dengan satu konten yang dia mau bikin semuanya bakalan nonton? Belum tentu. Belum tentu. Karena kita punya masalah masing-masing. Makanya Benar. tadi benar kata Yuda, dari siapa milenial, Iya. kenapa baru dispesifikin dia punya masalah apa. Betul. Contoh, mungkin si Robby dengkulnya retak, Iya. nggak ada yang tahu. Gua kupingnya sobek, nggak Iya. ada yang tahu. Yuda ambeien misalnya. Kan konten buat orang yang dengkulnya retak, Beda. ambeien, kupingnya sobek kan beda-beda. Beda, Iya. benar. Gitu pak, interestnya penting ditentuin dulu. Iya, jadi lu harus solve problemnya gitu ya. Iya. Jadi Dan- gini, pada dasarnya orang-orang di sosial media guys, mereka itu hanya peduli pada dirinya mereka sendiri. Kalau konten yang lu bikin nggak ada manfaatnya buat mereka nggak akan komen, nggak akan likes, nggak bakal engage, nggak bakal follow lu pasti. Tapi kalau mereka ngerasa, wah ini aku banyak manfaatnya buat gue nih, follow. Ingat, audiens itu semua pada egois intinya. Benar. Biasanya kita webinar kayak gini dibayar 150 ribuan, Iya. bisa dapetin sampai 300 peserta. Iya. Tapi demi Robby dan Vantech, Karena sudah membuat studio kita menyala dengan LED Vantech. produk-produk yang luar biasa. Iya, dengan LED Vantech. Tapi LED lu lebih terang dari produk sebelumnya gue pakai. Sumpah. Iya, gua tadi pakai. udah ngomong tuh sama Iya, mau gue ganti. Iya, satu lagi. boleh. Gue copotin. Siap. Sumpah lebih terang Ini lebih terang daripada produk yang apip. Ya, jangan dong, kita tuh berdamai Iya, aja. iya, iya. iya. Tapi ini jujur, gue jujur. Ya tadi Bang Ogut udah cerita langsung sama CEO kita. Iya. Anyway, terakhir nih guys, biar lu pada dapat makin mateng nih, dapat manfaatnya nih, boleh dong lu sharing kayak pesan lah buat para penonton nih, biar bisa jadi kayak konten creator kayak lu pada. Lu dulu bang. Lu dulu lah. Oke. Biar bisa jadi content creator ya. Gue pesannya gini sih paling. Nggak apa-apa masih bego, nggak apa-apa masih blow on nih, bikin kontennya masih jelek gitu ya. Shutter speednya berantakan, misalkan atau settingannya jelek, kamera jelek, nggak apa-apa, masih bego bikin konten nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat kalau gue.
Karena yang jago bakal kalah sama yang semangat. Karena gue bego dulu, emang gue ngerasa bego dan gue gak ngerti apa-apa, tapi karena gue semangat, jadi gue mau belajar, akhirnya sampai bisa sekarang. Itu aja sih, yang penting jangan hilang semangatnya. Udah, modal semangat aja bos, pokoknya. Iya sih. Itu sih gue. Gimana bang? Beli Fantek. Enggak, ini lebih ke kasih pesan gitu bang. Oh iya iya. Bukan disuruh Bercanda ya, guys. disuruh beli. Oh bercanda guys. Tapi boleh sih. Jangan lupa pakai. Oke, pesannya adalah gini, kita nggak pernah tahu kita itu bakal sukses apa enggak, bakal kaya apa enggak, bakal sukses di bidang ini apa enggak, nggak ada yang tahu kan. Betul. Dan kebanyakan orang mencari sebuah kepastian. Tapi pertanyaan gua nih buat lo semua, apa sih yang pasti buat kita cuma satu? Apa yang pasti? Mati. Itu yang pasti. Udah Robi pasti pasti mati, Iya. Yuda pasti mati, gua pasti mati. Nggak ada yang tahu apakah Ogut masih tetap punya uang banyak. Alhamdulillah, 2 minggu lagi nggak ada yang tahu. Iya. Apakah Robi tiba-tiba bisa jadi sukses dalam waktu 2 minggu? Amin. Iya. Nggak ada yang tahu. Tahu. Tapi cuma satu kepastian, mati. Jadi hal yang paling tidak aman adalah mencari keamanan di dunia ini. Betul. Nah jadi kalau misalnya lu mau jadi content creator, ya kan, lu jalanin, tapi dengan pikiran yang cerdas. Jadi jangan, wah Bang Ogut, Yuda resign dari kantor, jadi content creator boleh jangan. Jangan. Kita kebentok keadaan aja waktu itu. Kalau misalnya mau jadi content creator, gak usah resign, tetap kerja. Kan? Coba aja bikin konten. Luangin waktu ya. Luangin di waktu saat bikin konten, libur. belajar, beli kelas Realistis kita. lah bro, ya kan? realistis. Realistis. Nanti kalau misalnya udah bagus, barulah cabut. Betul. Dan kalau misalnya lagi bikin konten dan kontennya masih belum works, nggak apa-apa. Tetap berjuang, tetap berusaha, tetap bikin konten. Karena siapa siapa tahu tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi. Anjir. Keren banget ya teman-teman. Thank you banget buat waktunya Bang Siap. Ogut Thank you dan banget Yuda. diundang nih Thank you bro, banyak. Pandek. Gue yang thank you banget lo udah Dan hadir thank you kesini. banyak Fantek udah kasih LED yang super terang. Parah. Siap Bagus deh. banget di kamera buat kalian branding enak banget, sumpah. Ini gue nggak bohong, gue nggak dibayar Fantek. Gue Iya. podcast ini kita bener-bener biaya sendiri, ongkos sendiri Iya. karena kita teman Robi juga. Iya. Dan Fantek udah asik banget buat Iya. diajakin kolaborasi. Jadi kita bukan di sini Iya. untuk Ini jualan. review jujur aja sih. Review jujur. Iya, iya, iya. Wah, thank you banget. Oke, anyway. Sekali lagi gue mau ucapin thanks wakilin Fantek juga. Semoga semua yang nonton di sini lu bisa ngambil manfaatnya dari Bang Ogut sama Yuda, and see you on the next Fun Talk. Bye-bye. Bye-bye.